manusia, kakak, orang tua di rumah, adik-adik semuanya, semua masing-masing dari kita memiliki keinginan dan perasaan di dalam hati kita. Ya, betul, di dalam hati kita. Tempatnya tersembunyi. Tidak ada mungkin yang tahu apa yang menjadi keinginan kita atau perasaan kita. Mungkin tidak semua orang tahu, bahkan tidak ada satupun yang tahu. Tetapi sesungguhnya, betulkah bahwa tidak ada satupun yang tahu apa yang ada di dalam hati kita? Tidak benar. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Dia memberikan hati di dalam kita. Jadi Allah sangat mengetahui keinginan dan perasaan yang ada di dalam setiap diri kita. Allah mengetahui keinginan dan perasaan yang mungkin tidak orang lain tahu di dalam hatimu, tetapi Allah pasti tahu hatimu. Namun sayangnya, karena dosa, keinginan dan perasaan manusia itu menjadi rusak. Keinginan-keinginannya berubah menjadi keinginan-keinginan yang jahat. Perasaan-perasaannya berubah menjadi perasaan-perasaan yang buruk. Di dalam Alkitab dituliskan kisah mengenai Kain dan Habel. Ingatkah kamu kisah itu? Ya, Kain berubah perasaannya menjadi perasaan iri hati karena persembahannya adiknya lah yang diterima oleh Allah, sedang apa yang dia persembahkan kepada Allah tidak diterima. Perasaan di dalam diri Kain ini menjadi rusak oleh karena dosa, menjadi perasaan iri hati, tidak suka kepada adiknya. Lalu kemudian berubah menjadi keinginan untuk membunuh adiknya. Pada waktu Kain memiliki perasaan dan keinginan jahat seperti itu, mungkin saat itu orang tuanya tidak tahu, papanya tidak tahu, mamanya tidak tahu, bahkan adiknya pun tidak mengetahuinya. Hanya Kain yang tahu. Tetapi apakah betul hanya Kain yang tahu? Tidak. Karena Allah melihat dan Allah tahu persis apa yang dirasakan oleh Kain dan keinginan jahat yang muncul di dalam diri Kain. Allah memang sungguh tahu apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Keinginan-keinginan dan perasaan manusia yang tersembunyi, Allah sangat mengetahuinya. Tetapi Allah tidak ingin membiarkan kita tinggal di dalam hati yang gelap. Hati yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan dan perasaan-perasaan dosa. Tetapi Allah ingin menerangi hati kita. Karena namanya disebut Sang Terang. Ya, Sang Terang. Itulah namanya. Dia ingin menerangi hati kita, hati anak-anak di rumah, hati setiap orang tua. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sangat ingin menerangi setiap hati kita, supaya tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu, Yesus telah diutus ke dunia untuk menjadi sang terang itu sendiri, menerangi hati kita dari kegelapan dosa. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada Yesus. Mereka ingin mendengar Yesus mengajar mereka. Maka datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka ternyata tidak datang sendiri. Mereka membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, berbuat dosa yang memalukan pada saat itu.
Mereka segera menempatkan wanita itu di tengah-tengah, dikelilingi oleh banyak sekali orang. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa." Menurut hukum Musa, dalam hukum Taurat diperintahkan bahwa kita harus melempari perempuan-perempuan yang demikian. Mereka pembuat dosa. Mereka sangat memalukan. Mereka harus dihukum. Apa pendapatmu tentang hal itu, Guru? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Tetapi sebenarnya mereka mengatakan hal itu hanya untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu terus-menerus bertanya kepada Yesus. Sampai akhirnya Yesus pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka. Yesus berkata kepada orang-orang tersebut, "Kalau di antara mereka ada yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah mereka menjadi orang yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menghakimi perempuan itu jugalah orang-orang berdosa, yang hatinya dipenuhi oleh kegelapan. Mereka juga layak dihukum, sama seperti perempuan itu. Mereka semua dipenuhi oleh keinginan dan pikiran yang buruk. Lalu, apakah Yesus tahu yang dilakukan oleh perempuan itu? Apa yang ada di dalam hati perempuan itu? Ya, Yesus sangat tahu apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Dosa apa yang sudah dilakukan oleh perempuan itu, Yesus sangat tahu. Tetapi Yesus tidak hanya sekedar tahu. Yesus ingin menerangi hati perempuan tersebut. Yesus mengampuni, Yesus menerima perempuan itu, dan Yesus menyediakan jalan bagi perempuan itu untuk hidup di dalam terangnya. Nah, sekarang coba setiap kita, mari kita cek diri kita. Apakah kakak, adik-adik di rumah, ataupun orang tua, pernah nggak di dalam pikiran kita, di dalam hati kita muncul keinginan-keinginan, misalnya ingin berbuat yang jahat kepada seseorang? Baru keinginan, baru di dalam pikiran kita, mungkin keinginan untuk melawan orang tua, untuk marah kepada orang tua, atau mungkin pikiran-pikiran licik untuk ngerjain teman kita, atau mungkin pikiran-pikiran jahat tentang hal-hal yang tidak baik di dunia ini yang ingin kita lakukan. Tahukah kamu, itu adalah keinginan-keinginan dosa dan perasaan-perasaan buruk. Ketika kita tinggal di dalam itu semua, kita sesungguhnya tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa. Dan Yesus tidak menghendaki itu di dalam hidup setiap kita. Dia ingin menjadi sang terang. Dia ingin menerangi hati kita, supaya kita tidak lagi memiliki perasaan-perasaan yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang berdosa. Karena Yesus sang terang itu, Dia rindu setiap anak-anaknya tinggal di dalam terang dan kebenaran. Di atas kayu salib, hukuman atas dosa kita sudah ditanggung Yesus. Seperti perempuan tadi yang sudah diampuni oleh Yesus, maka setiap kita sudah diampuninya. Tidak ada lagi
penghakiman atas hidup kita.